Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kajian Islam aktual malam ini, sesi ke-8 akan kita isi dengan menjawab beberapa pertanyaan peserta yang ditulis dalam kolom komentar kajian Islam aktual live streaming setiap malam. Ada beberapa pertanyaan yang saya kira perlu kita bahas. Ini diantara pertanyaan pertama. Assalamualaikum, semoga Ustadz selalu sehat dalam lindungan Allah. Terima kasih, amin Allahumma amin. Ustadz, saya mau tanya tentang tidak diperbolehkannya sholat Jumat dan sholat harus jarak 1 meter. Apakah diperbolehkan di situasi yang gak jelas ini, yaitu COVID-19? Padahal di desa saya kayak gak ada apa-apa. Mohon pencerahannya. Soalnya di desa saya lagi gaduh sekarang, soalnya sholat Jumat ditiadakan dan sholat dengan jarak 1 meter. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi begini, sesuai dengan fatwa beberapa lembaga fatwa di dunia Islam, di Indonesia Majelis Fatwa Ulama Indonesia, kemudian di Timur Tengah fatwa para ulama di Azhar dan di mana-mana, memang untuk daerah-daerah yang terkena wabah, daerah-daerah yang memang rentan terjadi penularan COVID-19, memang tidak diwajibkan sholat Jumat. Dan kalaupun sholat, jarak shofnya antara orang per orang itu 1 meter. Mengapa demikian? Ya, ini karena untuk keselamatan kita semuanya. Itu untuk daerah yang memang wabah sangat nyata di situ. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak ada wabah, ya sholat Jumat dan berjamaah ya seperti biasa, dikerjakan seperti biasa. Untuk daerah-daerah yang tidak ada wabah, terutama di daerah-daerah pedalaman, ada perbedaan masjid-masjid di kota-kota, seperti di bandara atau di terminal besar, di terminal, di mana orang yang datang ke situ memang dari mana-mana, bukan orang situ saja. Maka di masjid-masjid seperti ini biasanya yang ditiadakan sholat Jumat. Adapun untuk masjid-masjid di kampung-kampung, apalagi di pedalaman, memang orang yang sholat ya orang itu juga, nggak kemana-mana, nggak ada jamaah dari luar, dan tidak ada wabah di situ. Ya tidak perlu as-shaf 1 meter, tidak perlu. Jadi ini kondisional, lihat kondisinya. Dan biasanya para ulama setempat seperti para pengurus takmir, para DKM masjid biasanya ngerti di masing-masing daerah itu keadaannya bagaimana, sudah darurat COVID apa enggak di daerah itu. Jadi saya rasa itu ya, dan ini dijawab oleh beberapa ulama kita, banyak menyampaikan jawaban masalah ini.
Ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukum seorang wanita yang tidak membolehkan seorang laki-laki yang serius ingin menikah dengannya untuk melihat wajahnya, tapi dia membolehkan dilihat orang laki-laki lain yang tidak serius dengannya? Mohon jawabannya. Nah, kalau jadi begini, seorang perempuan, ya, jadi orang itu kalau ta'aruf mau menikah dianjurkan melihat. Yang laki-laki lihat perempuan, yang perempuan lihat laki-laki. Tapi lihat sebatas wajah dan telapak tangan. Kalau memang ada hasrat, ya, ada keinginan. Tapi seumpama yang perempuan itu sudah tahu sama yang laki-laki dan dia gak mau dilihat karena gak cocok, gak seret, ya gak apa-apa. Loh, terus dia kok mau dilihat orang yang gak serius? Ya mungkin dia aja yang serius, yang laki-laki kurang serius. Dan melihat ini ya bukan terus-terusan, yang penting melihat gitu aja. Setelah tahu wajah, telapak tangannya, ya sudah, jangan dilihat terus habis itu. Dan jangan iseng-iseng, harus sungguhan. Jadi itu sebenarnya, jadi gak masalah. Mungkin itu punya calon lain sehingga gak ingin dilihat sampean. Ini lagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Karawang. Saya ini punya masa lalu hidup yang kelam. Saya ingin taubat, ingin memperbaiki diri, tapi saya bingung, mau belajar malu. Saya harus bagaimana Ustadz? Jadi yang pertama, keinginan Anda dan perasaan Anda, perasaan sampean tentang masa lalunya yang kelam dan ingin bertaubat, ini bagus. Dan setiap orang itu memang harus menyesali masa lalu yang kelam, yang tidak baik, harus menyesali. Dan sampean harus bertaubat dan harus memperbaiki diri. Tapi saya bingung, mau belajar malu. Loh, jangan malu. Cari informasi di daerah dekat-dekat situ, siapa yang kira-kira bisa mengajar. Atau kalau malu di daerah situ, cari daerah lain, kira-kira terjangkau lah. Cuma kalau sekarang ini perjalanan agak jauh, banyak yang khawatir karena lagi ini masalah wabah coronavirus. Saya harus bagaimana Ustadz? Nah, orang yang bertaubat itu, keharusan orang yang bertaubat, yang pertama harus merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan tidak baik yang telah lalu. Yang kedua, harus menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Itu diantara syarat bertaubat. Kemudian dia ini ya mohon ampun kepada Allah. Kemudian kalau masa lalunya ini ada kaitannya dengan hakul adami, salah kepada sesama manusia, ya minta maaf pada yang bersangkutan agar oleh Allah juga diampuni. Kemudian hutang-hutang ibadahnya seperti sholat atau puasa diganti semampunya. Diganti. Ini namanya orang yang punya masa lalu, jadi diqadha, diganti. Ini syarat-syarat taubat. Kemudian dia juga berniat tidak akan mengulangi lagi seperti yang lalu. Harus ada niat seperti itu. Ya, kalau nanti berbuat lagi, bertaubat lagi. Karena sabda Rasulullah SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi saya rasa kemauan saudara yang dari Karawang ini untuk bertaubat
Ini sangat bagus, apalagi malam ini malam nisfu Sya'ban. Istighfar kepada Allah, karena pada malam ini Allah akan memberikan rahmat yang luar biasa. Allah memberikan ampunan kepada umat Islam. Yang penting tidak melakukan kesyirikan dan hatinya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Karenanya kita bersama saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya pada malam ini kepada kita sekalian. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah puasa Daud di bulan Sya'ban? Boleh. Puasa Daud di bulan Sya'ban boleh. Tapi orang yang berpuasa di bulan Sya'ban ini, berpuasa sunnah, harus sudah berpuasa sejak sebelum nisfu Sya'ban, sejak sebelum tanggal 16. Kalau sampai tanggal 15 gak puasa sunnah sama sekali, maka dimakruhkan, tidak boleh puasa tanggal 16 ke belakang. Kalau sebelumnya puasa, gak apa-apa walaupun puasa Daud pada bulan Sya'ban. Kecuali orang yang punya nazar atau qadha, gak apa-apa walaupun setelah nisfu Sya'ban. Dan bolehkah niatnya menggunakan bahasa Indonesia seperti ini? Saya niat puasa Daud sunnah karena Allah. Boleh. Niat ini boleh bahasa Indonesia. Bagi orang Jawa boleh bahasa Jawa. Bagi orang Madura boleh bahasa Madura. Bagi orang Aceh boleh bahasa Aceh. Bagi orang Medan boleh bahasa Melayu. Orang Riau bahasa Melayu. Orang Jambi bahasa Melayu. Orang Malaysia bahasa Melayu boleh. Bagi orang Lombok bahasa Lombok. Bagi orang, terserah. Karena niat itu udah harus pakai bahasa Arab, nggak harus. Jadi boleh. Ini pertanyaan yang keempat. Pertanyaan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, maaf, mau tanya mengenai sholat Jumat yang diganti sholat zuhur saat pandemi sekarang ini. Soalnya saya pernah dengar kalau 3 kali tidak sholat Jumat maka disebut munafik. Terima kasih. Jadi begini, bagi daerah-daerah yang memang darurat COVID-19, memang darurat, takmir semuanya para ulama di situ bilang darurat, maka tidak wajib sholat Jumat. Kalau gak wajib sholat Jumat, maka diganti sholat zuhur. Ini namanya darurat. Kalau tidak sholat Jumat karena darurat, maka tidak maksiat, tidak dosa. Untuk daerah-daerah yang memang belum ada apa-apa, seperti daerah pedalaman, daerah yang jauh dari ibu kota, memang di situ gak ada yang kena corona, gak ada yang sakit, dan juga tidak ada rasa takut, ya sholat Jumat seperti biasa. Nah, adapun hadis orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, lalu hatinya distempel dengan stempel munafik, itu yang tidak sholat Jumat disengaja dan tidak ada uzur. Kalau ada uzur gak apa-apa tidak sholat Jumat, asalkan ada uzur. Ini assalamualaikum, saya mau tanya, dalam Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian penceramah ada yang menyampaikan dalil wa dzakirhum bi ayyamillah. Itu ada di mana? Itu ada di Al-Qur'an. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Saya suratnya lupa. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah.
Sampaikan peringatan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Nah, maksudnya mengingatkan hari-hari Allah itu artinya apa? Maksudnya sebagian ulama salaf menafsirkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Ingatkan mereka dengan hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Ini termasuk salah satu dalil peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuzulul Quran, dan hari-hari besar Islam yang lain. Mengapa? Karena pada momen-momen itu Allah memberikan nikmat yang besar pada kita. Karenanya kita adakan peringatan. Mengapa? Tujuannya untuk menambah keimanan kita kepada Allah, agar umat Islam ini imannya semakin kuat. Umat Islam agar mengetahui keagungan nabinya. Umat Islam mengetahui kebesaran nabinya. Kalau sudah mengetahui keagungan dan kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cintanya akan semakin kuat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya peringatan hari-hari besar. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sempat kita jawab. Oh, ini ada lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat dalam lindungan Allah. Ustadz, saya mau tanya. Oh, apa ini? Oh, ini saya mau bertanya tentang permasalahan kitab Dalailul Khairat di kalangan orang tua dulu. Mereka orang-orang tua dulu sangat khawatir dan takut jika Dalailul Khairat ini dibaca oleh orang-orang yang belum punya ijazah. Ini sebenarnya bagaimana? Amalan-amalan yang disusun oleh para masyayikh, para ulia, para ulama itu perlu ijazah, perlu sanad. Mengapa perlu sanad? Ini untuk menyambung hubungan antara guru dengan murid. Karena di dalam beragama itu, siapapun di dalam beragama harus ada gurunya. Nah, amalan-amalan ini kalau ada sanadnya, ada ijazah, ada sanad, maka sir keberkahan amalan itu akan nyambung. Kalau sir atau barokah amalan itu nyambung, maka kalau dibaca itu biasanya bagus. Sama dengan listrik, kalau kabelnya nyambung, dinyalakan hidup. Kalau nggak ada kabelnya, nggak bisa. Dan memang sebagian amalan, terutama hizib-hizib yang keras-keras, kalau tidak dapat ijazah diamalkan, kadang-kadang menyebabkan hilang akal, kadang gila. Ini yang kejadian. Karenanya untuk amalan-amalan yang dari para aulia itu perlu cari ijazahnya dulu. Kalau amalan-amalan Al-Quran nggak perlu ijazah, seperti doa-doa di dalam Al-Quran, itu memang dianjurkan itu, karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belajar ngaji kepada guru itu berarti sudah ijazah dari guru, itu lebih daripada ijazah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sempat dan bisa saya jawab pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang saya jawab ini benar, ini semata-mata dari Allah, barokah guru-guru kita semua, ya. Kalau salah itu berarti dari hawa nafsu saya yang dhaif dan dari setan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan insya Allah pada besok malam kita akan membahas kajian Islam aktual lagi dengan bahasan-bahasan selanjutnya. Mudah-mudahan pada malam nisfu Sya'ban ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, termasuk orang-orang yang dimudahkan hajat, orang-orang yang dimudahkan rezekinya, orang-orang yang dilindungi oleh Allah
dari ujian malapetaka, terutama ujian yang berkaitan dengan soal agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.